Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atalaira Valensi, NIM 19051214080 dari Sistem Informasi 19B. Pada video saya kali ini, saya akan mensimulasikan tentang proyek akhir saya yang berdasarkan dari studi kasus SMKN 1 Cerme dengan skenario materi jaringan komputer mulai dari pertemuan 1 sampai 14 yang berisi tentang ARP sampai mail server. Nah, untuk jaringan yang saya gunakan ini berdasarkan dari studi kasus saya di SMKN 1 Cerme, yaitu menggunakan 2 DHCP server dan server yang dibutuhkan, juga bagaimana topologi jaringan yang ada dalam SMK. Perlu diingat karena pada video saya kali ini saya hanya mengulang materi dari 1 hingga 14. Jadi saya akan banyak melewati langkah-langkah percobaan yang saya rasa tidak diperlukan. Oke, kita mulai simulasi kali ini. Yaitu langkah pertama buat simulasi. Di sini saya sudah membuat simulasi semirip mungkin dengan topologi jaringan yang ada di SMK. Lalu lakukan routing dinamik. Saya akan memperlihatkan contoh dari routing dinamik. Yang saya gunakan yaitu 21 untuk menghubungkan antara ICT dengan F router, lalu 31 menghubungkan dengan ICT dengan G router. Sedangkan 172.20.0.0 terhubung dengan PC yang terhubung menggunakan LAN. Sedangkan 192.168.80.0 menghubungkan dengan DHCP server. Oke, kita lewati yang lain. Di sini saya akan melihatkan IP root yang sudah terdaftar menggunakan show IP root. Selanjutnya, setting wireless network. Karena di SMK menggunakan home root menggunakan wireless AP. Jadi kita akan mengikuti topologi yang telah kita buat, yaitu kita masuk ke salah satu home root. Setelah itu masuk ke GUI, pilih setup, kita pilih wireless AP. Setelah itu kita save setting. Setelah save setting, kita masuk ke wireless, lalu setting SSID. Setelah selesai, jaringan akan terbentuk. Oh ya, di wireless kita disable yang tidak kita butuhkan karena takutnya akan mengganggu jaringan yang kita gunakan. Setelah menuliskan SSID, jangan lupa save setting agar settingan kita tersimpan dan dapat kita gunakan. Lakukan hal tersebut pada semua home root yang sedang kita gunakan. Seperti yang kita setting tadi, ruang A, lalu lobby, TITL, boga, perpustakaan, PTU, KI, ruang guru, WiFi TKJ, multimedia, analis kimia, dan juga TOI. Kita lakukan hal yang sama seperti ruang A. Agar bisa masuk ke jaringan, saya ambilkan contoh melalui smartphone guru 2, yaitu masuk config, wireless 0, daftarkan SSID yang
ingin kita gunakan. Di sini smartphone guru 2 akan terhubung dengan ruang A. Jadi kita masukkan SSID ruang A. Jadi di sini bisa dilihat sudah mendapatkan jaringan, tapi karena belum men-setting DHCP server, jadi di sini seharusnya belum mendapatkan IP. Selanjutnya untuk setting DHCP server pertama kita gunakan IP statik 192.168.80.2/25. Ya, kita setting seperti ini. Sedangkan untuk DHCP server yang kedua kita setting menggunakan 192.168.80.254/25 dengan gateway seperti ini. Selanjutnya setting service DHCP. Kita lakukan setting service untuk DHCP yang pertama. Kita masuk ke service DHCP. Service-nya kita on-kan. Nah, di sini kita masukkan start IP yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan 0. Dan di sini karena network ID-nya menggunakan 128, sedangkan yang sebelumnya menggunakan 0. Jadi saya masukkan 130. Jadi nanti di jaringan DHCP server yang kedua, IP-nya mulai dari 130 dan seterusnya dengan maksimal user 50. Nah, kita coba aktifkan salah satu DHCP dari laptop. Bisa dilihat di sini laptop murid 1 terhubung dengan DHCP server kedua karena memiliki default gateway 192.168.80.253 yang artinya gateway-nya sama dengan DHCP server 2. Untuk mengujinya, kita lakukan testing antar device yang sudah terdaftar. Kita coba dengan smartphone murid 3. Kita lihat IP-nya. Di sini 152 dan laptop murid 1 135. Kita testing. Nah, di sini bisa dilihat bahwa DHCP server sudah berhasil karena laptop murid 1 bisa melakukan testing pada smartphone murid 3. Selanjutnya, setting untuk web server. Setting web server secara statik menggunakan IP. Di sini kita bisa menentukan IP-nya. Saya menggunakan 66.66.80.2 dengan default gateway 66.66.80.1. Setelah itu, masuk ke service. Kita pilih edit index HTML. Isikan berdasarkan kebutuhan kalian. Jadi, di sini saya memasukkan uji coba. Untuk selanjutnya kita tes. Untuk membuktikan bahwa jaringannya terhubung dengan sempurna, saya akan melakukan tes dari ujung, yaitu dari laptop murid 7. Apakah bisa terhubung dengan web server? Kita masukkan IP-nya. Ya, karena di sini tertampil apa yang saya inginkan, artinya uji coba dari web server juga sudah berhasil.
Oke, sekarang kita masuk ke DNS server. Kita setting DNS server menggunakan IP 8.8.80.2 dengan default gateway 8.80.1. Setelah itu masuk ke service DNS untuk memberikan domain setiap IP yang kita butuhkan. Seperti yang ada di sini, untuk web server kita berikan domain smkn1cermegersik.sch.id, dan untuk mail servernya kita masukkan mail.smkn1cermegersik.sch.id, sedangkan FTP-nya yaitu ftp.smkn1cermegersik.sch.id. Lalu kita coba NSLookup. Kita gunakan laptop murid 2 di sini. NSLookup. Kita tes apakah domainnya sudah terdaftar dengan benar. Ya, setelah request timeout sekali, setelah itu dapat ditampilkan IP dari DNS server, lalu non-authoritative answer. Ini menunjukkan domain dan juga asal dari domain tersebut, yaitu IP dari web server. Dengan kata lain, DNS-nya sudah terhubung dengan baik. Lalu kita tes lagi. Kali ini kita masuk menggunakan domainnya. Nah, karena sudah ditampilkan, jadi untuk DNS server sudah selesai. Selanjutnya FTP server. Kita lakukan hal yang sama, yaitu setting IP, lalu service FTP. Di sini kita buat username, lalu berikan akses penuh pada user tersebut. Di sini bebas saja Anda memberikan username apa, password apa. Lalu seharusnya kita buat sebuah teks, tapi saya sudah memilikinya, jadi akan saya tampilkan saja, yaitu dir. Di sini ada pesan 1, pesan pc1.txt yang akan kita put ke dalam FTP. Di sini sudah saya inputkan ke dalam FTP, dapat dilihat. Lalu di lain sisi kita gunakan laptop untuk mengambil file tersebut. Di sini saya login ke FTP, lalu IP dari FTP server sama seperti PC sebelumnya, masukkan username, password, lalu kita ketikkan get pesan pc1.txt. Setelah selesai, dapat kita cek apakah pesan pc1.txt sudah masuk ke direktori laptop. Nah, untuk mengecek apa isi dari pesan tersebut, kita masuk ke text editor,
lalu file, open, kita pilih pesan pc1.txt. Ini adalah isi dari pesan pc1.txt. Jadi untuk FTP server juga sudah berhasil. Selanjutnya, mail server. Mail server kita daftarkan IP-nya menggunakan 54.54.80.2. Lalu kita akan buat user untuk emailnya. Kita set domain dari mail server yang ada di DNS. Di sini harus sama, karena jika berbeda nanti tidak bisa terhubung. Seperti yang ditampilkan, IP dari mail server, setelah itu domainnya. Kembali ke mail server untuk membuat user, berikan password. Kita butuh 2 user untuk saling berkomunikasi. Setelah user sudah dibuat, kita melakukan tes, masuk ke email. Di sini lakukan konfigurasi email user 1. Setelah itu kita berikan emailnya. Di sini masukkan domain dari mail server. Setelah selesai, kita login ke user 2. User 2-nya terdapat di PC perpustakaan, sudah saya loginkan. Jadi kita masukkan sesuai dengan yang sebelumnya. Untuk mengirim pesan, kita lakukan di compose. Di sini ketikkan tujuan dari pesan, yaitu email dari user 2. Kita berikan subjek, terserah saja. Lalu kita isikan pesan, kita tes. Lalu kita masuk ke PC perpustakaan. Untuk melihat pesan yang terkirimkan, kita tekan receive. Nah, di sini akan ditampilkan pesan yang terkirim dari user 1 atau add. Nah, di sini kita bisa reply pesan yang terkirim dari user 1. Lalu kita kirimkan di user 1. Kita coba terima balasan dari user 2. Nah, di sini sudah ditampilkan balasan dari user 2. Karena sesuai, jadi mail server juga sudah berhasil. Nah, itu saja materi dari 1 hingga 14 yang berisikan ARP sampai mail server. Semoga video yang saya berikan selama ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.